Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang adab berinteraksi dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala. Selanjutnya di antara adab dalam berinteraksi pertama adalah an yuhsina ila kulli man yaqdiru an yuhsina ilaihi minal muslimin, adalah berbuat baik kepada semua orang yang kita bisa berbuat baik kepadanya. Ini berbuat baik semaksimal mungkin, seluas mungkin, semaksimal yang bisa kita lakukan. Pertama, berbuat baik kepada sesama muslim mastata', semaksimal yang bisa kita lakukan, yang tentu bentuk berbuat baiknya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang repot untuk membawa barang, kita bantu bawakan barangnya. Ada orang yang nyebrang, kita beri kesempatan untuk nyebrang. Ada orang yang punya mungkin kebutuhan untuk segera kita persilahkan untuk nyalip, atau dan berbagai macam bentuk berbuat baik kepadanya. Demikian juga wa alla yadkhula ala hadin minhum illa biiznihi. Di antara adab adalah tidak masuk ke rumah orang, tidak masuk ke kamar orang. Tidak masuk ke rumah orang, tidak masuk ke kamar orang, tidak masuk ke ruangan seseorang kecuali dengan izinnya, manakala itu adalah ruangan yang bersifat privasi. Kalau ruangan yang bersifat privasi tertutup, bukan tempat yang terbuka siapa yang mau masuk, maka tidak boleh masuk kecuali dengan izin. Tentu ada ruangan yang memang terbuka, warung misalnya, toko, kantor pelayanan publik, kantor kecamatan, kantor kelurahan, memang dibuka untuk siapa saja yang mau masuk. Maka kalau di ruang-ruang semacam ini tidak harus berdiri di pintu kemudian ketok minta izin, tidak. Tapi kalau rumah yang bersifat tentu privasi, kamar yaitu privasi, ruangan yaitu ruangan privasi bukan ruang publik, maka tidak boleh masuk kecuali dengan mendapatkan izin darinya. Dan adabnya adalah meminta izin 3 kali. Jika tidak diizinkan maka kembali. Jika ini terutama kalau kita yakin sebenarnya pemilik ruangan atau orang yang berada dalam ruangan tersebut mendengar, namun beliau tidak berkenan menerima. Kalau misalnya pemilik rumah itu kita yakin atau punya sangka kuat tidak dengar, maka sebagian ulama membolehkan lebih dari 3 kali. Kemudian di antara adab interaksi adalah ayu khaliqan nasa bi khuluqin hasan,
berupaya untuk berakhlak mulia dengan semua orang. Dan di antara kaidah penting untuk berakhlak mulia dengan setiap orang, ini satu kalimat yang menarik. Ada kaidah penting dalam supaya berakhlak mulia adalah wadzalika ayu amila kullan minhum bihasabi tariqatihi, yaitu bergaul dengan masing-masing orang sesuai dengan tariqahnya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan gayanya, sesuai dengan kondisinya. Ya, maka ini kaidah penting supaya bisa berakhlak mulia. Ketika kita ketemu orang, kita perlu tahu orang ini siapa dan bagaimanakah gayanya, bagaimanakah keadaannya, kemudian disikapi sesuai dengan gayanya, keadaannya, dan kebiasaannya atau kecenderungannya. Di sini contohkan idza mata laqiyal jahila bil ilmi, jika ketemu orang yang belum suka ilmu kok malah kita ngejak ngobrol masalah ilmu. Ya, jika ketemu orang yang belum suka pengajian, malah bahan obrolannya adalah materi-materi pengajian. Wallahi bil fiqhi, orang yang kemudian masih senangnya itu hal yang bersifat hura-hura, malah kemudian ketika kita ketemu obrolannya malah masalah agama. Wal ghabi bil bayani, orangnya orang yang cenderung plonga-plongo, orang cenderung bodoh yang keterlaluan, malah kemudian kita cerita macam-macam. Maka ini ada wa yata'adza, maka orang ini menyakiti dan yang diberi itu tersakiti. Kenapa? Karena kaidah interaksi, kaidah interaksi akhlak mulia dalam bermasyarakat, bergaul, kaidahnya tadi ayu amila kullan minhum bihasabi tariqatihi, bergaul dengan masing-masing orang sesuai dengan keadaannya, kecondongannya, kebiasaannya. Kalau yang belum biasa pengajian, ya ngobrolnya jangan ngobrol masalah pengajian. Ngobrolnya ngobrol yang lain, yang umum-umum. Ngobrolnya yang lain-lain, yang umum-umum, boleh jadi ya, ngobrolin apa keadaan-keadaan yang bersifat umum. Mungkin kemudian sekarang apa yang sedang kemudian jadi bahan berita banyak orang, itu yang diobrolkan. Kenapa? Karena ini belum orang yang gemar dengan pengajian. Kira-kira kita tahu dia senengannya bola, ya tanya kabar bola gitu. Kayaknya ada berita bola apa, mungkin bisa dipancing supaya cerita. Karena kemudian ngobrolkan materi pengajian pada orang yang belum senang dengan pengajian, itu malah responnya tidak enak atau nggak nyambung, dia juga merasa kemudian jengah gitu. Maka itu kaidah interaksi. Perlu kita lihat orang ini gimana. Orang ini gimana sehingga kita perlu mancing omongan apa supaya terjadi komunikasi. Supaya terjalin komunikasi, kita perlu tanya apa gitu, perlu membahas, ngobrolin apa gitu. Maka ini melihat
siapa yang kita ajak bicara. Ketemu petani ya idealnya kalau bisa ngobrol masalah dunia pertanian gitu. Ya, ketemu pejabat ya bisa saja kemudian ngobrolkan masalah kebijakan-kebijakan misalnya. Hal-hal yang biasa dalam kehidupannya. Nah, itu orang yang sangat bagus akhlaknya. Kalau orang bisa menyesuaikan semacam ketemu pedagang pasar ya cerita tentang ya, kalau nggak cerita minimal nanya supaya beliaunya yang cerita, kemudian kita nanggapi saja tentang pasar, tentang dunia pasar. Ketemu Belante ya cerita tentang dunia sapi. Kemarin Idul Adha gimana Pak? Laku berapa? Gimana kemudian perbandingan antara Idul Adha kemarin sama Idul Adha sebelumnya saat pandemi? Kita nggak punya banyak bahan tentang dunia belantik dan sapi, ya sudah kita yang mewawancarai, yang tanya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita ketemu dosen ya gimana kalau nggak ngobrol masalah dunia kampus ya nanyain tentang dunia kampus, dunia akademik, dunia mahasiswa gitu. Nah, maka itu orang yang bisa berakhlak mulia dengan semua orang. Tidak kemudian dia paksakan, dia punya background tertentu, ya sudah. Ketemu siapapun dia paksakan agar orang tersebut mendengarkan ceritanya tentang dunianya. Padahal ternyata dua orang ini berlainan dunia. Ini dunianya dunia pengajian, itu dunianya dunia pasar, ya nggak nyambung. Ya. Maka kalau ini dunianya dunia pengajian, ketemu dengan orang yang dunianya dunia pasar, yang dunia pengajian memaksakan diri cerita tentang dunia pengajian, yang terjadi tadi ada wayata ada orang yang cerita ini menyakiti, mengganggu, dan orang yang diajak cerita ini tersakiti dan terganggu karena lain dunia. Kemudian di antara adab dalam berinteraksi adalah hormati orang-orang yang sepuh, sayangi anak-anak kecil, wa ayakuna ma'al khalqi kafatan talqal wajhi raqiqan. Ya, kalau bisa berwajah ceria kepada semua orang, berwajah yang manis, penuh senyum yang tulus pada semua orang, raqiqan dan lembut dengan semua orang. Dan di antara adab yang mulia dan akhlak yang mulia adalah ayafilahum bil wa'di. Semisal melaksanakan semua janji, semua janji. Kalau perlu ada catatan khusus punya janji-janji apa, perlu dicatat, punya janjian telepon, janjian bertamu, janjian menerima tamu, janjian ketemuan, macam-macam. Janjian untuk menerima telepon, janjian untuk nelpon, dan seterusnya. Wa ayun sifa'an nasa min nafsihi. Objektif kepada orang lain tentang dirinya. Dan ini satu hal yang berat. Artinya apa? Kalau dirinya salah ya bilang salah, kemudian minta maaf. Ya, itu orang yang berakhlak mulia. Tidak kemudian sebenarnya salah, misalnya di lalu lintas itu posisinya sebenarnya salah, namun maunya menang sehingga ketemu orangnya pertama kali maka siapa yang marah duluan supaya aman. Ini bukan akhlak mulia. Akhlak mulia itu diantaranya adalah ya kalau adalah objektif. Kalau kita salah ya jangan kemudian marahin. Masa kamu gini-gini, padahal sebenarnya kitanya yang di posisi yang salah.
Namun ini, orang yang berakhlak mulia adalah yang mengakui kalau salah ya salah, kalau pihak lain itu benar ya benar. Wala ya'ti ilaihim ila ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Ringkasnya, kaidah penting dalam pergaulan adalah sikapi orang lain dengan sikap-sikap yang Anda ingin dapatkan dari orang lain. Berikan tutur kata kepada orang lain dengan tutur kata yang kita ingin dapatkan semacam itu dari orang lain. Kita ingin dapat apa dari orang lain saat kita kerja, kita ingin teman kerja itu memberikan pada kita sikap begini-begini, nah berikan itu kepada orang lain. Ketika kita di jalan raya, kita ingin orang lain itu seperti apa kepada kita, ya jangan copot, jangan ini, jangan lakson, laksonnya digas-gasin lagi. Ya, maka jangan berikan hal itu pada orang lain. Kita tidak ingin kemudian, maka di mana saja kita berada, apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain, berikan itu pada orang lain. Kita akan jadi orang yang berakhlak mulia. Al-Hasan Al-Basri bercerita bahasanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam 4 kalimat. Dan dalam 4 kalimat ini Allah katakan dalam 4 kalimat ini adalah inti kebaikan untukmu dan semua keturunanmu. Ada 1 kalimat untukmu kata Allah, 1 kalimat untukmu, 1 kalimat antaraku denganmu, dan ada 1 kalimat antaramu dengan orang lain. Ini ada 4 kalimat nasihat yang penting dan berharga. 4 kalimat tersebut masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Ada nasihat berkaitan dengan hak Allah, ada kemudian ini untuk manfaat diri kita, ada nasihat penting untuk berkaitan dengan antara kita dengan Allah, kemudian yang keempat antara kita dengan sesama manusia. Yang pertama, kalimat yang pertama yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, fata'buduni wala tusyrik bi syai'a. Sembahlah aku, jangan sekutukan aku dengan apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang ini berkenaan dengan hak hamba, fa'amaluka ujzika bihi afqara ma takunu ilaihi. Amal perbuatanmu itu akan aku balas di saat engkau sangat membutuhkannya. Amal kebajikanmu, amal kebaikanmu akan diberi balasan di saat engkau sangat-sangat membutuhkannya, yaitu pada yaumil akhir, saat kiamat. Yang ketiga, antara kita dengan Allah, fa'alaika du'a'u wa aliyal ijabatu. Ingatlah bahwasanya tugasmu adalah berdoa kepadaku, kata Allah, berdoa kepada Allah, wa aliyal ijabah, sedangkan pengabulan doa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, antara ini adalah kalimat nasihat antara kita dengan semua manusia. Maka disampaikan, perlakukanlah manusia, perlakukan orang lain billadzi tuhibbu ayashabuka bihi, dengan model interaksi, dengan ucapan, tutur kata, sikap yang engkau ingin mereka berikan kepadamu.
Maka kita ingin orang lain itu menghargai kita, ya maka hargailah orang lain. Kita ingin kalau kita sudah kerja itu ya dapat apresiasi meskipun punya kekurangan sana dan sini. Ya maka berilah apresiasi kepada orang yang sudah berusaha. Ya, kita ingin diakui keberadaan kita, jangan dianggap seperti tidak ada. Maka berikanlah sikap ini kepada orang lain dan seterusnya. Kemudian di antara adab dalam berinteraksi adalah ziyadatu tauqiri dzawil hayati, adalah lebih menambah bentuk penghormatan kepada orang-orang yang punya kedudukan. Kepada semua orang kita hormat, kepada semua orang kita menghargai. Itu akhlak mulia seorang muslim. Menghormati semua orang, menghargai semua orang, tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain. Nah, untuk orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang posisinya lebih, maka hormatnya dilebihkan, bentuk penghormatnya ditambahi. Boleh jadi dia punya kedudukan karena dia tokoh masyarakat, tokoh sosial. Boleh jadi dia punya jabatan karena dia lurah, karena dia camat. Maka orang-orang yang punya kedudukan semacam ini penghormatannya lebih daripada sekedar orang biasa, karena kita menghormati semua orang, menghargai semua orang. Kalau orang itu punya kedudukan ya lebih-lebih lagi. Kemudian islahu dzatil bain, maka di antara adab interaksi adalah kita berupaya mendamaikan orang-orang yang ribut dan saling mendiamkan. Mungkin boleh jadi saudara kita, kerabat kita, tetangga kita ada yang berseteru, bermusuhan, nang-nangan. Maka di antara akhlak mulia adalah ketika kita berupaya untuk mendamaikannya, gimana supaya damai, akur, gimana, kemudian kembali bisa bertegur sapa minimal. Ini di antara akhlak mulia dan adab interaksi. Kemudian wasatu auratil muslimin, dan di antara satu hal yang juga sudah boleh-boleh disampaikan adalah menutupi kejelekan seorang muslim. Menutupi kejelekan seorang muslim. Bahasa lainnya Mbak, tidak mempermalukan, tidak membongkar aib orang. Bisa saja itu adalah aib berkenaan dengan fisik, maka jangan diolok-olok kekurangan fisiknya. Jangan diolok-olok, jangan dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Nah, dia misalnya punya gendut atau dia punya cacat fisik atau yang lain, atau kemudian kekurangan secara perilaku, maka perilaku dan perbuatan, maka kekurangan orang itu kita tutupi, tidak jadikan bahan obrolan. Tidak pula misalnya dengan bentuk katanya menasihati, namun di depan banyak orang, ini yang hakikatnya adalah mempermalukan. Namun tutupi, jangan ceritakan, jangan bicarakan, jangan sebarluaskan, namun nasihati.
saran-saran masukan supaya engkau lebih baik begini. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang semangat untuk tidak mengumbar aib orang? Maka di antara hal yang bisa memotivasi tersebut adalah sadari siapa yang merenungkan bagaimanakah Allah menutupi aib atau maksiat orang yang bermaksiat di dunia, maka selayaknya dia akan mengikuti bagaimanakah kelembutan dan kebaikan Allah. Jadi jika kita perhatikan Allah itu luar biasa baiknya sama manusia secara umum, dan di antara manusia itu adalah kita. Kita durhaka kepadanya, maksiat kepadanya, namun Allah kasih nikmat dengan tidak kita bongkar, tidak Allah jadikan kita kepergok, Allah tutupi sehingga tidak ada yang mergoi, tidak ada orang yang tahu. Maka itu kebaikan Allah dan itu perilaku Allah kepada banyak ahli maksiat, banyak pelaku maksiat. Seandainya setiap orang yang berbuat maksiat itu Allah jadikan kepergok orang lain, maka tidak tahu kayak apa keadaannya ya. Setiap orang berbuat maksiat, begitu maksiat kepergok orang, dilihat orang. Namun secara umum orang-orang yang orang bilang kepergokan sehingga terbongkar dan diketahui oleh banyak orang kemaksiatannya, dalam tanda kutip orang ini orang yang apes dan sia, itu sedikit dari sekian banyak orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih banyak yang ditutupi daripada orang yang jadinya apes. Sebenarnya temannya yang sejenis banyak, namun dia yang apes, yang tidak Allah tutupi. Namun yang lebih banyak adalah yang Allah tutupi. Jika kita renungkan, Masya Allah ya, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Banyak sekali orang itu durhaka kepadanya, bermaksiat kepadanya, namun yang kemudian yang Allah bongkar sehingga kata orang dia apes karena sebenarnya temannya banyak, namun dia yang kepergok dan ketahuan, itu sedikit. Kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Demikian juga di antara bentuk Allah menutupi adalah aturan yang Allah tetapkan. Misalnya Allah jadikan persaksian zina itu harus 4 orang laki-laki, 4 orang laki-laki yang baik agamanya, kemudian mereka melihat terjadinya zina tersebut secara nyata, dan yang dilihat betul-betul lihat kemaluan masuk ke dalam kemaluan, itu baru kemudian sah menjadi saksi zina. Bukan hanya cuma di kasur bareng, di kamar bareng, selimutan bareng, itu belum bisa jadi saksi zina. Harus sampai kata Nabi seperti pensil celak masuk ke dalam wadah celak, lihat seperti itu. Dan ini satu hal yang sangat-sangat tidak mudah, kecuali orang yang betul-betul terang-terangan. Dan ini adalah bentuk Allah menutupi. Ini adalah bagian, ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menutupi maksiatnya orang yang bermaksiat. Masya Allah, Allah baik sekali dengan aturannya, dengan aturan semacam itu.
Ya, kemudian di antara kemudian ada pergaulan, ada interaksi adalah ayat taqiya mawadi'at Tuhan. Di antara bentuk kebaikan adalah menjaga diri dari sikap, perbuatan, kemudian kata-kata, atau berada di satu tempat yang menyebabkan orang itu bisa berburuk sangka kepada kita. Hindari sikap, perbuatan, kosakata, kata-kata, dan berada di satu tempat yang bisa bikin orang suudzon. Jadi ini satu pasangan aturan yang sangat bagus sekali. Orang lain Allah perintahkan, Allah beri aturan, jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Terlarang buruk sangka. Iyyakum bidzanna. Jangan kalian berburuk sangka. Inna dzanna akdzabul hadis, karena buruk sangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Namun di sisi lain kitanya juga dilarang untuk semaunya. Orang lain diperintahkan oleh Allah untuk tidak buruk sangka, bukan berarti kemudian kita diperbolehkan semaunya. Namun dibuat aturan yang klop sekali. Orang lain dilarang buruk sangka, kitanya dilarang untuk mengundang, memancing orang untuk berburuk sangka. Sehingga ya, di antara nasihat penting dan di antara adab seorang muslim adalah jauhi, hindari berada di tempat yang bikin orang buruk sangka, melakukan perbuatan yang bisa bikin orang buruk sangka, punya ucapan yang bisa orang bikin buruk sangka, nempel stiker yang bisa bikin orang buruk sangka, parkir motor di tempat yang orang yang bisa buruk sangka, dan yang lainnya. Ini diantara ada. Orang tidak boleh kemudian beralasan, ya suka-suka saya. Kamu yang harusnya jangan ngeres kayak gitu. Namun ini yang bikin masalah. Parkir motor di depan gang lokalisasi. Mau ke Alfamart tapi ya bukan mau ke sana, mau ke Alfamart. Loh, kenapa parkirnya di situ? Loh, suka-suka saya. Kamu jangan ngeres. Tidak boleh demikian. Namun orang itu dilarang untuk berbaik sangka, nah kitanya dilarang untuk melakukan perbuatan, berada di satu tempat, parkir kemudian atau kemudian parkir motor, kendaraan atau yang lainnya di tempat-tempat yang menyebabkan orang bisa buruk sangka. Sudah tahu misalnya hotel ini hotel yang begitu, lah kok malah nginep di situ padahal sudah tahu. Ini artinya membuat orang berburuk sangka. Padahal kan ada banyak pilihan tempat yang lain gitu. Maka di antara dan ini adalah bentuk sayang kita dengan diri kita sendiri dan bentuk sayang kita kepada orang lain adalah jangan melakukan tindakan, sikap, dan posisi berada di hal-hal yang bisa memancing orang untuk berburuk sangka. Kenapa? Sianatan liqulubin nas an su'udzan bihi, untuk menjaga hati orang supaya tidak buruk sangka sama dia, supaya tidak buruk sangka sama kita.
dan menjaga wa alsinatihim an ghibatihi, dan dalam rangka menjaga dan menyelamatkan banyak orang supaya lisan banyak orang supaya tidak ngerasani dan gunjing kita. Demikian juga dalam rangka sayang kepada diri kita sendiri sehingga kita bisa nyaman karena dibicarakan oleh banyak orang, kemudian nanti ada tatapan-tatapan mata penuh tanda tanya, itu tidak enak. Itu satu hal yang tidak enak. Ya, kemudian adab untuk orang yang punya nama baik, punya kedudukan adalah ya memberi bantuan kepada orang yang punya hajat, punya hajat, seorang muslim yang punya kebutuhan, kita hubungkan dengan ilaman lahu indahu manzilah, pada orang yang bisa memenuhi kebutuhannya, dan ini adalah semestinya dilakukan oleh orang yang punya kedudukan dan dia manfaatkan kedudukannya itu untuk memenuhi hajat banyak orang. Ini orang-orang yang punya nama baik, nama besar, karisma, dicintai oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang, itu orang yang semacam ini punya karunia, mendapatkan karunia Allah yang lebih, maka dia diperintahkan untuk beramal soleh yang lebih. Di antara amal soleh baginya adalah bantu orang dengan menggunakan nama baiknya. Ada seorang yang punya nama baik, dihormati, kalau dia minta apa orang akan sungkan untuk menolaknya. Maka dia manfaatkan sungkannya orang untuk menolaknya, menolak permintaannya untuk nolong orang lain. Ada orang miskin yang butuh minimal dikasih utangan, mau ngutangi tidak punya duit, namun punya nama baik, dihormati orang, maka gunakan nama baik untuk nolong orang. Kita ajak orang miskin tersebut ketemu ke teman kita, kemudian tolong bantu orang ini. Orang ini perlu bantuan. Kalau tidak dikasih duit ya minimal diutangi. Karena kita adalah orang yang disegani, punya karisma, punya ini, maka orangnya nggak bisa nolak. Nah, akhirnya ngutangi. Artinya ini satu bentuk amal kebajikan yang dalam bahasa agama kita atau dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan syafaat. Kemudian di antara adab pergaulan adalah mulai mengucapkan salam dan menyapa setiap muslim sebelum ngobrol dengannya. Jadi salam itu letaknya itu sebelum ngobrol, jangan ngobrol panjang baru setelah itu assalamualaikum. Nah, tadi lupa belum salam. Mohon ucapkan salam dulu baru ngobrol. Dan di antara tuntunan Nabi adalah jabat tangan manakala berjumpa dan bertemu. Karena kata Nabi, jika seorang muslim bertemu dengan sesama muslim dan jabat tangan, maka ini merontokkan dosa-dosanya. Dan di satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan, tidak ada dua orang muslim yang berjumpa lantas yang satu memegang tangan kawannya, artinya jabat tangan, kecuali menjadi kewajiban bagi Allah ayah doa Allah hadiri doa keduanya, dan tidaklah Allah pisahkan di antara keduanya sampai Allah memberikan ampunan kepada keduanya. Dan di hadis yang lain, jika seorang muslim itu jabat tangan dengan muslim yang lain, nazalat alaihim mi'atu rahmah, turun untuknya 100 rahmah. Dan 99 karenanya adalah dikarenakan
Dan 99 diantaranya adalah yang paling bagus dan paling ceria akhlaknya. Turun 199 itu yang paling kemudian bagus akhlaknya, yang paling ceria ketika berjumpa dengan saudaranya. Demikian juga berkenaan dengan hal ini, tidaklah mengapa mencium tangan orang yang layak untuk dihormati fiddin karena agama. Tabarukan bihi, kalau di sini disampaikan dalam rangka ngalah berkah dengannya. Maka di sini disampaikan kalau mencium tangan orang yang memang layak untuk dimuliakan dengan bentuk cium tangan, itu satu hal yang tidak mengapa. Mencium tangan orang yang layak untuk dicium tangannya boleh jadi beliau ulama, orang tua atau yang lain, satu hal yang boleh dan tidak makruh, kecuali kalau tidak salah kecuali menurut Imam Malik. Jadi yang kalau Imam Malik itu memakruhkan cium tangan, dan beliau katakan bahasanya cium tangan itu sajadah suruh, sujud kecil-kecilan kepada selain Allah. Itu pendapat Imam Malik. Namun tiga imam madhab bisa kita katakan jumhur ulama boleh cium tangan orang yang memang layak untuk dicium tangannya, karena beliau orang yang saleh, karena beliau seorang ulama atau orang tua. Namun cium tangan itu yang tepat, tangan orang yang dicium itu diletakkan di bibir dan bukan diletakkan di dahi. Maka catatan penting berkenaan dengan masalah cium tangan yang perlu diingatkan dan diluruskan, cium tangan jangan diletakkan di dahi. Jangan tangannya yang dicium kemudian diletakkan di dahi. Namun letakkan di mulut. Ini mau cium tangan, bukan mau sujud. Bukan mau sujud, namun mau cium ya diletakkan di pipi, di bibir. Sebagian orang cium tangan, tapi yang saya suka lihat itu anak-anak ya, itu cium tangan tapi letakkannya di dahi. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Diturunkan dahinya, diturunkan ke sini. Nah, cium tangan itu diletakkan di bibir. Ini kalau ini dipraktekkan anak-anak, maka orang dewasa, orang tua yang perlu meluruskan, mengingatkan. Ini mas cium tangan itu di sini mas, gitu ya. Kemudian maka kalau mencium tangan orang yang layak untuk dicium tangannya itu satu hal yang hukumnya boleh. Dan itu adalah seorang yang mu'azzam fiddin, orang yang layak untuk dihormati menurut agama. Sehingga mencium tangan seseorang karena dia semata-mata orang kaya raya, supaya nanti dikasih duit kalau dicium tangannya, hukumnya makruh. Demikian juga cium tangan pada pejabat, apalagi dia pejabat yang zalim, itu satu hal yang terlarang. Dan di antara hal yang makruh adalah cium tangan namun mencium tangannya sendiri. Sebagian orang guyonan kemudian kayaknya mau cium tangan orang, namun ternyata yang dia cium itu tangannya sendiri gitu. Itu hukumnya makruh itu. Kalau memang tidak mau cium tangan orang lain ya sudah, nggak usah cium tangan ya. Malah sepertinya narik tangan orang mau dicium, ternyata yang dicium tangannya sendiri.
Wala ba'sa bil mu'anaqah, dan tidaklah mengapa ya, artinya boleh berpelukan. Namun yang paling tepat berpelukan yang dipraktekkan oleh para sahabat itu manakala salah satu itu pulang dari safar. Pulang dari safar, dari bepergian. Sudah lama nggak kelihatan, seminggu ternyata safar, kemudian begitu dia ketemu, maka sapaannya tidak hanya ucapan salam plus jabat tangan, namun juga berpelukan. Demikian juga tidaklah mengapa memegangi arikat dalam rangka menghormati ulama. Maka kalau misalnya orang itu naik kuda, maka untuk naik kuda itu kan ada tempat kaki. Ada tempat kaki yang nanti orang yang mau naik itu masang kakinya di situ, baru kemudian dia naik. Maka megangi itu, dan ini yang mau naik ulama, orang yang berilmu, ulama mau naik, dan dipegangi itu supaya, karena itu kan goyang-goyang gitu ya, kan bentuknya cuma tali atau semacam itu kan goyang-goyang, perlu dipegangi. Maka dipegangi supaya nanti sang ulama kemudian bisa lebih enak untuk naik ke kudanya. Ini satu hal yang boleh dilakukan. Bahkan ini dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Ya, kalau dalam bahasa kita ya mungkin sekarang bukakan pintu mobil dan menutupkannya, supaya intinya kan naik kendaraan nyaman dalam naik kendaraan. Ada orang yang layak untuk kita hormati, orang tua atau orang yang berilmu, orang soleh, dan beliau mau naik masuk ke kendaraannya, maka misalnya itu mobil, kita bukakan pintu, kita persilahkan beliau masuk, kemudian kita yang menutupkan. Satu hal yang tidak mengapa untuk menghormati orang yang memang layak untuk mendapatkan penghormatan yang lebih, karena beliau ulama, karena beliau orang tua, atau ya orang-orang yang lainnya yang memang layak untuk mendapatkan penghormatan secara lebih. Kemudian wal qiyam ala sabilil iqam li ahli al-fadli hasanun. Ini pendapat penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin, berdiri menghormati li ahli fadl, orang yang layak untuk dihormati, satu hal yang baik. Ini di antara pendapat ulama dalam masalah ini, berdiri di tempat menghormati orang yang datang dan dia memang orang yang layak untuk dihormati, satu hal yang baik. Dan lebih bagus lagi kalau tidak berdiri di tempat, minimal untuk keluar dari perselisihan ulama, dan berdirinya adalah menyambut, menjabat tangannya, mengarahkan, kemudian mempersilahkan duduk. Wa amma alihinina famanhyun anhu. Namun bentuk penyambutan terhadap orang yang terlarang adalah membungkukkan badan atau membungkukkan pundak dalam rangka menghormati orang yang ditemui semacam budaya orang Jepang. Ini satu hal yang terlarang. Larangannya berkisar pada makruh atau haram. Kalau merundukkan pundaknya itu sampai pada derajat minimal ruku, hukumnya haram. Sampai pundak itu merunduk sampai minimal ruku. Ruku minimalis itu gimana? Punggung pundak direndahkan sampai kurang lebih telapak tangan itu bisa nempel di lutut atau bisa megang lutut. Tidak harus seperti ruku sempurna begini.
Tidak harus. Kalau begini, ini sudah bisa megang lutut, ini namanya minimal ruku. Kalau ketemu orang dan sampai memberikan minimal ruku, hukumnya haram. Sebagaimana banyak di kegiatan bela diri, ketika mau latihan memberikan hormat kepada simpi, pada guru pelatih, ini kemudian sampai minimal ruku, itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak sampai minimal ruku, ya, pundak sudah merendah, ya, pundak sudah ditundukkan, namun tidak sampai minimal ruku, ulama berselisih pendapat antara makruh atau haram. Ya, maka minimal hukumnya makruh. Yang kalau bisa ya dihindari. Kemudian di antara adab adalah kita menjaga kehormatan dan nama baik saudara kita, dirinya dan hartanya dari kezaliman orang lain. Maka ini bukan hanya hak teman, hak sahabat, namun hak sesama muslim. Ketika kita berada di satu tempat, kemudian ada orang yang jelek-jelekkan seorang muslim, maka pada dasarnya kita wajib membelanya, memberikan pembelaan. Tidak mendiamkannya atau bahkan menikmati obrolan tentang kehormatan seorang muslim. Demikian juga seorang muslim itu berupaya melindungi harta dan nyawa diri seorang muslim dari kezaliman orang yang zalim. Ada orang yang dipukuli orang, ada orang yang dipukuli oleh orang lain, semestinya ya kita bela jika kita tahu, minimal kita lalaikan. Maka seorang muslim itu tidak membiarkan terjadinya perkelahian. Maka kalau ada orang yang kelahi, anak yang kelahi, anak kecil yang kelahi, bukan malah ayo diantum, contoh susu kenceng, nggak demikian. Malah kemudian diprovokasi supaya ayo tenanan. Bukan, ini bukan akhlak muslim ini. Namun akhlak muslim itu menjaga diri seorang muslim, anak kecil muslim, jangan sampai dizalimi oleh orang yang zalim. Kalau orang kelahi itu kan mesti ada yang zalim. Maka ya, kalau melihat ada anak kelahi, ya, jangan dibiarkan, janganlah apalagi disupporteri, namun dilerai. Wa yunadilu dunahu wa yansuruhu, bahkan idealnya seorang muslim itu sampai memberikan pembelaan yang luar biasa ketika ada kehormatan seorang muslim yang dijadikan sebagai dicela dan dijadikan sebagai dicela, dijelek-jelekkan. Terlebih lagi jika itu adalah orang yang berjasa dalam hidup kita, orang yang berjasa dalam hidup kita karena dia guru, karena dia orang tua, dia saudara, tentu harusnya belanya kencang. Nah, kemudian di antara adab adalah jika orang yang sedang mendapatkan ujian, yaitu harus berinteraksi dengan orang yang jelek kelakuannya. Yang jelek kelakuannya itu tetangganya, boleh jadi itu saudaranya, kerabatnya, orangnya, ya Allah, satu kerjaan dengan dirinya, teman kerjanya.
Ini orangnya ngomongnya buruk, orangnya temperamen, orangnya sukanya marah-marah gitu. Jadi orang yang siapa yang kemudian sedang Allah uji, berada dalam satu tempat, boleh tidak dia berinteraksi dengan orang yang buruk kelakuannya, maka apa yang semestinya dilakukan? Maka akhlak mulia dalam hal ini adalah fayambari ayu jamilahu wa yattaqihi. Hendaklah jaga diri dari keburukan orang tersebut dengan bermuka manis kepadanya. Bermuka manis kepadanya supaya terhindar dari keburukannya. Dan kalau duduk dengan dia lama-lama itu nanti kita kena diolok-olok, kita kena ejaan, kena semprotannya, ya, maka ya, separuhnya saja, sehilo saja. Dasarnya adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu satu hadis ketika ada orang yang mau bertamu ketemu Nabi, Nabi jelekkan orang itu. Ini orang paling jelek di kampung itu, kata Nabi. Itu orang yang paling jelek di kampung itu. Ini ada orang yang ketok pintu mau ketemu Nabi. Dia ada orang yang ketok pintu mau ketemu Nabi. Ketika orang ini belum masuk, Nabi sampaikan ke Ibunda Aisyah, ini orang yang mau datang ini, fulan ini orang paling buruk, paling jelek di kampungnya, paling jelek kelakuannya di kampungnya. Namun begitu orang tersebut masuk ke rumah Nabi, Nabi itu menyambutnya dengan ramah, Nabi itu bertutur kata yang lembut padanya. Setelah orangnya pergi, Ibunda Aisyah mengungkapkan kebingungannya. Wahai Nabi, tadi sebelum orang itu masuk kau mengatakan bisa akhul asyirah, ini orang paling jelek kelakuannya di kampungnya. Namun begitu engkau masuk, begitu orang itu masuk, maka engkau melembutkan tutur katamu kepadanya, engkau menyambut dia dengan hangat macam-macam. Maka Nabi SAW kemudian menyampaikan bahasanya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dijauhi oleh banyak orang, ditakuti oleh banyak orang, karena mereka mau jaga diri dari kejahatannya. Maka dari hadis ini diambil pelajaran, ya, kalau orang itu kebetulan dapat tetangga yang buruk, punya kerabat yang kok ya sukanya nyelekit dan bikin sakit hati, punya teman kerja kok sukanya ngolok-ngolok kita, ya, maka yang Nabi ajarkan ya jaga diri dari kejahatannya. Jaga diri dari kejahatannya. Gimana? Ya kalau perlu bertutur kata yang lembut, senyum manis padanya, berikan hal itu supaya kita aman dari gangguannya. Kalau supaya aman ya cukup say hello, jangan lama-lama. Oh ya sudah, jangan lama-lama. Tapi kalau kita tidak punya hubungan baik sama dia, wah ini dia ini akan tambah jelek. Nah, ya sudah, bangun hubungan baik. Menyapa dia kalau ketemu, bermuka manis padanya, sehingga kita tidak mendapatkan gangguannya. Sebagaimana kata Muhammad bin Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib, beliau katakan laisa bihakimin, bukanlah orang yang bijak. Man lam yu'ashir bil ma'rufi, orang yang tidak mau memberikan pergaulan dan interaksi yang baik. Man la yajidu min mu'asyaratihi buddan, orang yang tidak, padahal orang tersebut tidak boleh tidak, dia harus berinteraksi dengannya. Maka kata Muhammad bin Hanafiyah, orang yang bijak dalam hidup adalah orang yang
ketika dia berada dalam kondisi mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang tertentu yang dia adalah orang yang buruk ucapannya dan kelakuannya, maka sikapi orang tersebut dengan baik. Sampai kapan? Hatta yaj'alallahu lahu farajan, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuknya, ya, selamat dari permasalahannya. Boleh jadi ya orang itu mati, boleh jadi orang itu pergi, atau sudah terlanjur muntah di satu tempat, ya sampai masa kontrak rumahnya habis, ya sudah jangan dilanjut, tetangganya kayak gitu dan seterusnya. Kemudian di antara adab interaksi adalah jauhi bergaul dengan orang yang kaya-kaya. Jangan berteman akrab dengan orang yang identik dengan kemewahan. Sering-seringnya itu ya kita cuma jadinya iri, kita jadinya pingin padahal tidak punya duit, jadinya kita gaya hidupnya jadi hedonis, hura-hura gitu. Sehingga yang baik adalah wa yakhtalitu bil masakin. Banyak teman-teman dekatnya adalah orang yang hidupnya pas-pasan atau ya menengah ke bawah, sehingga kita bisa lebih banyak bersyukur kepada Allah. Kita bisa melihat ternyata nikmat Allah kepada kita demikian banyaknya. Kalau gaulnya sama orang kaya raya, maka kita yang sudah tergolong kaya kok merasa kok paling miskin dia. Orang kemudian bisa cerita ini, cerita itu, cerita ke luar negeri, cerita jalan-jalan kesini, kita cuma nyengir saja. Maka bergaulah dengan orang ya menengah ke bawah, sehingga kita lebih banyak bersyukur. Maka kalau kita merasa kok hidup kita itu kok penuh susah dan menderita, itu boleh jadi karena salah pergaulan, circle-nya salah itu. Gantilah circle-mu, nanti kau akan bahagia. Gantilah circle-mu, nanti akan bahagia. Karena salah circle itu, salah lingkungan itu. Kok kita kayaknya kok hidupnya kok penuh menderita, paling susah, paling nelongso, paling ngenes, itu salah circle itu sebabnya. Coba circle-nya diganti, nanti kita akan merasa kita akan bisa bersyukur dan kita akan bisa lebih berbahagia. Wa yahsinu ilal aitam, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Dan di antara bentuk akhlak mulia adalah iyadatul mardhahum, adalah membasuh orang yang sakit. Dan bagaimanakah kemudian adab membasuh orang yang sakit akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dipersilakan jika ada pertanyaan seputar poin-poin yang tadi kita bahas seputar adab dalam berinteraksi. Monggo, Mas Aris. Semisal oh ya, ya kemudian yang kurang pas, ya bagus namun kurang sempurna bagusnya. Maka sebagaimana kemudian mau menghormati orang yang berilmu dengan mencium tangannya, maka orang tua pun punya hak yang kurang lebih semisal. Maka selayaknya disempurnakan kebaikan tersebut dengan juga mencium tangan orang tua. Nah, ada yang lain?
Oke Mas. Pinjam barang teman atau sudah pernah kita bahas ya, di adab berteman ya, bahasanya kalau itu teman akrabnya akrab sekali, CS kata orang atau istilah yang lain, sehingga karena begitu akrab kita itu bisa memastikan seandainya kita tidak minta izin dia pasti mengizinkan ya, sampai kita punya yakin atau minimal sangkaan kuat ya, ini nggak ngomong Pak, seandainya kita izin pun pasti diizinkan. Jadi sehingga karena demikian dekatnya maka langsung cari kunci kemudian pinjam motornya gitu. Nggak pakai ngomongnya belakangan. Itu kalau untuk orang yang akrab sekali sampai kita yakin atau punya sangkaan kuat, ngomong itu juga diiyakan. Motor nganggur ya silakan kalau mau dipakai, atau bahkan senang bisa bantu ya, maka tidak mengapa pakai barangnya, pinjam barangnya tanpa izin. Namun jika kita dengan orang itu kedekatannya belum dekat, maka hukumnya haram, tidak boleh. Nabi SAW mengatakan la yahilu malumri'in muslimin illa antibin min nafsihi. Tidaklah halal mengambil dan memanfaatkan harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Kalau sudah teman akrab ya memang hatinya memang rela dipakai sama temannya, bahkan senang merasa bisa menolong, merasa bisa berbuat baik, satu hal yang menggembirakan dirinya. Nah, ada lagi? Ya, jika tidak mari ada ya, terakhir. Tiga kali. Keadaan darurat bisa dikasih ilustrasi? Ada mungkin keluarga yang sakit terus mungkin perlu ke rumah sakit. Minta izin untuk mungkin meminjam mobil pada tetangga tapi mungkin sampai 3 kali dia belum perbolehkannya, padahal itu kalau bawa selain menggunakan mobil nggak bisa. Tadi saya sudah sampaikan minta izin lebih dari 3 kali menurut sebagian ulama bisa boleh kalau kita punya sangkaan kayaknya orangnya belum dengar karena asik lelap tidur, karena asiknya lelap tidur atau posisi tempat minta izin sampai ke sana itu rumahnya lebar, kalau dia di depan dia dengar, kalau di belakang dia enggak dengar ya, maka sebagian ulama membolehkan lebih dari 3 ya, jadi anggap saja ini karena tengah malam perlu bantuan mendadak, perlu pinjam mobil ke rumah sakit, kita ketok pintu, kemungkinan besar ya, karena tidak dengar, karena lelap tidur, karena tidur yang lelap, karena pertimbangan kemungkinan besar beliau belum dengar karena tidurnya lelah, dan kita ketuknya kemudian kita izinnya lebih dari 3 kali, insya Allah boleh, tidak mengapa gitu. Jadi tapi kalau kemudian kita ini dia tidak bukakan itu karena dia tidak mau bukakan, jadi 3 itu kan sebenarnya intinya itu nggak mau nerima tamu, nggak mau bukakan, ya sudah, kalau nggak mau saya tak pulang saja, atau ini. Kalau dalam konteks ini ya cari yang lainnya yang mau dimintai tolong. Jadi jika itu karena belum dengar karena lelap boleh ya, lebih dari 3. Tapi jika orangnya ini melek kok, itu terang kok, nah, ada bayang-bayang beliau duduk di sana gitu, ya, kemungkinan besar sudah dengar cuma tidak mau nerima, ya sudah, cari yang lain saja yang mau dimintai tolong.
ya nggak perlu grudel, ya nggak tahu beliau ada udzur apa, ada alasan dan pertimbangan apa, ya sudah cari yang lain. Tapi kalau kita yakin kalau beliau itu dengar, akan merespon dan akan membantu, cuma tidak dengar karena tidur yang lelap, ya, maka boleh lebih dari 3 kali dengan menimbang hal tersebut. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang mencerahkan, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.